Halo semuanya, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas materi bab keempat, yaitu transformasi. Nah, dalam materi transformasi kita akan membahas translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang translasi. Nah, di sini sudah disediakan masalah, yaitu titik A 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Nah, jadi langkah pertama itu kita membuat terlebih dahulu koordinat kartesius. Nah, jadi kalian perlu ingat kembali koordinat kartesius. Ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Kita mulai dari titik asal yaitu 0,0, yang ke kanan positif, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang ke atas juga positif. Nah, yang ke kiri dan ke bawah itu nilainya adalah negatif. Nah, kalian di sini tentu masih ingat membuat koordinat kartesius atau diagram kartesius. Nah, setelah koordinat kartesius itu terbentuk, jadi kita ambil titik asalnya itu adalah titik A, di mana A itu adalah 4,-3. Jadi disinilah 4,3 itu 1, 2, 3, 4 ke atas 3 langkah, 1, 2, 3. Empat 4,3, namun yang diminta di sini di soal itu adalah 4,-3, berarti ke bawah 1, 2, 3. Nah, disinilah titik A-nya yaitu adalah 4,-3. Nah, jadi titik A yaitu adalah di 4,-3, kemudian bergeser ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Berarti karena ke kiri, berarti dia ke arah 0. Di sini 6 langkah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke bawah 1 langkah. Nah, anggap di sini adalah A aksennya. Ada pergerakan pertama, yaitu berada di titik negatif 2, negatif 4. Nah, dari A aksen di sini bergerak lagi ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Berarti dari negatif 2 di sini
ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, dan ke atas lagi 3 langkah. Itu 1, 2, 3. Nah, jadi di sini ke kirinya 3 langkah, berarti di negatif 5, dan ke atas 3 langkah berarti di negatif 1. Nah, disinilah A double aksen atau pergerakan kedua, yaitu berada di titik negatif 5, negatif 1. Nah, jadi titik asalnya di sini di 4, negatif 3, kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di negatif 2, dan ke bawah lagi 1 langkah berarti di negatif 4, sehingga titik A aksen atau hasil pergerakan pertamanya itu adalah di negatif 2, negatif 4, kemudian pergerakan keduanya atau A double aksennya yaitu adalah ke kiri sebanyak lagi 3 langkah, 3, sehingga dia berada di titik negatif 5, dan ke atas lagi 3 langkah, 1, 2, 3, di titik negatif 1, sehingga A double aksennya yaitu adalah negatif 5, negatif 1. Nah, jadi itulah sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah 2, bagaimana jika sebuah bidang digeser. Nah, sekarang kalau tadi kita menggeser sebuah titik, sekarang kita akan menggeser sebuah bidang. Nah, kalian perlu perhatikan di sini, bidang di sini dibangun oleh titik juga, di mana di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, kalian dapat perhatikan di sini bidang ABC itu menghasilkan pergeseran A aksen, B aksen, dan C aksen. Di mana titik A itu berada di titik A-nya itu berada di negatif 9, negatif 4. Kemudian titik B-nya itu berada di negatif 8, negatif 2. Nah, jadi di sini kalian membacanya itu adalah tetap dari sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian titik C itu berada di negatif 3, negatif 5. Nah, ternyata setelah mengalami pergeseran, A aksen itu berada di 2,2, kemudian B aksen itu berada di 3,4, dan C aksen itu berada di 8,1. Nah, kalian dapat perhatikan di sini bidang ABC setelah digeser itu tidak mengalami perubahan sama sekali, bentuknya masih sama. Yang mana jarak titik A ke B dan jarak A aksen ke B aksen itu masih tetap sama. Kalian dapat perhatikan pada koordinatnya ini masih sama jaraknya. Kemudian dari B ke C itu 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 juga sama. A ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A aksen ke C aksen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bidang ABC ketika digeser menjadi bidang A aksen, B aksen, C aksen, ternyata bentuknya itu tetap. Nah, kalian perhatikan di sini pergeseran A ke A aksen itu adalah dari negatif 9 sehingga menjadi 2, berarti dia bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bergeser 11 langkah ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke atas. Sehingga di sini dapat dituliskan A itu adalah negatif 9, negatif 4. Kemudian ditranslasikan simbolnya T, translasi sebesar 11,6 karena positif ke kanan dan ke atas, menghasilkan A aksennya itu adalah 2,2. Nah, kemudian B titik B ini bergeser sebanyak ke kanan bergeser sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juga. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata B juga bergeser itu dari negatif 8, negatif 2 juga bertranslasi 11,6. Sehingga B aksennya di sini itu menjadi 3,4. Kemudian untuk titik C. Nah, titik C di sini bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ke kanan juga 11, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata titik C pun juga bergeser itu sebanyak 11,6 juga. Yang mana titik C asalnya itu adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian bertranslasi atau bergeser sebanyak 11 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. Sehingga C aksennya itu menjadi 8,1. Nah, jadi inilah arah dan besar pergeserannya. Semuanya itu bergeser ke kanan dan ke atas, di mana besar pergeserannya ke kanan sebesar 11 langkah dan ke atas sebesar 6 langkah. Nah, di sana bidang ABC itu bergeser menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen, ternyata tetap dia tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Nah, sehingga di sini dapat ditarik suatu sifat, yaitu bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, jadi sudah kita dapatkan tadi ternyata bentuk dari bidang ABC ketika digeser menjadi A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen ternyata tidak
terjadi perubahan bentuk, juga tidak terjadi perubahan ukuran. Nah, selanjutnya, di sini dari apa yang kita lakukan tadi, kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu bila titik A, di mana titik A itu berada pada X, Y, ketika ditranslasi oleh suatu titik A, B, akan menghasilkan bayangan A aksen, di mana A aksen ini berada pada titik X aksen, Y aksen, ditulis dengan A, X, Y, kemudian ditranslasikan oleh titik A, B, akan menghasilkan titik A aksen, di mana itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen dan Y aksennya, itu adalah titik pentranslasi dijumlahkan dengan titik asalnya. Nah, sehingga kalau diperhatikan seperti tadi, ini negatif 9, negatif 4. Nah, ini negatif 9, negatif 4. Itu apabila dijumlahkan dengan 11 dan 6, maka dia akan menghasilkan 2. Sehingga 2 di sini adalah X aksennya, 2 di bawahnya adalah Y aksennya. Nah, sehingga titik A aksen itu berada pada titik 2,2. Nah, jadi masuk dia ke rumusnya ini. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan soal latihan. Nah, di sini ada soal titik P, di mana P adalah A, B plus 2 digeser dengan T, di mana T adalah 3, 2B min A, sehingga hasil pergeseran menjadi Q, di mana Q itu adalah 3A plus B, negatif 3. Tentukan posisi pergeseran titik R 2,4 oleh translasi T di atas. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui besar translasi ini untuk mendapatkan hasil jawaban R di sini. Nah, masuk ke rumusnya. Itu X aksen, Y aksen itu sama dengan A, B ditambahkan dengan X, Y. Nah, X aksen, Y aksen di sini itu adalah hasil pergeseran. Nah, hasil pergeserannya ini itu adalah 3A plus B dan negatif 3. Ini sama dengan, nah, AB di sini apa? AB ini adalah titik pentranslasinya, yaitu adalah 3 dan 2B min A. Ditambah dengan titik X plus XY-nya ini adalah titik asalnya, yaitu adalah A dan B plus 2. Nah, sehingga di sini kita akan mendapatkan persamaan di sini, yaitu 3A plus B sama dengan 3 plus A, dan negatif 3 itu sama dengan 2B min A plus B plus 2. Nah, di sini dapat kita tuliskan lagi, kumpulkan A dengan A sehingga 3A. Nah, dari positif pindah ruas jadi negatif A plus B itu sama dengan 3. 3A min A berarti itu adalah 2A plus B sama dengan 3. Kemudian yang ini itu menghasilkan 2B min A plus B plus 2 itu sama dengan negatif 3. Kita kumpulkan B dengan B, sehingga 2B ditambah B menjadi 3B min A
kemudian plus 2 pindah ruas, itu menjadi negatif 5. Nah, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Nah, jadi langkah selanjutnya di sini kita harus mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu untuk menentukan atau dapat menemukan nilai titik pentranslasinya. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi saja. Substitusi yaitu 2A plus B sama dengan 3. Di mana B itu sama dengan 3 min 2A. Nah, jadi persamaan 1 ini setelah kita rubah itu menjadi B sama dengan 3 min 2A, kita substitusikan ke persamaan 2. Itu 3B min A sama dengan negatif 5. Kita substitusi B di sini dengan 3 min 2A. 3 dikali 3 min 2A dikurangi A sama dengan negatif 5. 3 dikali 3, 9. 3 dikali negatif 2A, negatif 6. A dikurangi A sama dengan negatif 5. Nah, negatif 6A dikurangi A menjadi negatif 7A. Dan negatif 5 dikurangi 9. Kemudian negatif 7A itu sama dengan negatif 14. Maka A di sini sama dengan negatif 14 per negatif 7. Maka A sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A ini sama dengan 2, kita tinggal substitusikan mau ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kalau kita substitusi ke persamaan 1 dengan A sama dengan 2 dari hasil tadi, maka 2A plus B sama dengan 3 itu menjadi 2 dikali 2 plus B sama dengan 3. 4 plus B itu sama dengan 3, maka B sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Nah, jadi didapat A sama dengan 2 dan B negatif 1. Sehingga didapatlah titik pentranslasinya ini. Titik pentranslasinya ini yaitu adalah 3,2 dikali B-nya itu adalah negatif 1. Dan A-nya itu adalah 2. Maka di sini itu adalah T-nya 3, negatif 2 dikurangi 2, 3, negatif 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai T di sini, maka tinggal menentukan posisi pergerakan titik R 2,4 oleh translasi T. T yang dimaksud yaitu adalah 3, negatif 4 ini. Sehingga R itu dengan titik 2,4 kemudian ditranslasikan dengan 3, negatif 4, maka akan mendapatkan nilai R aksen di sini. Nah, R aksennya berapa? Nah, R aksennya berapa? Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.